Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kuliah Kalkulus 1, Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang kekontinuan yang telah kita bahas pada video sebelumnya ya. Mari kita lihat, selamat menyaksikan. Nah, jika pada video sebelumnya kita telah membahas definisi dari kekontinuan, yaitu terdapat 3 syarat agar suatu fungsi ini kontinu di misalkan titik C. Yaitu yang pertama adalah tentu FC-nya harus terdefinisi. Yang kedua, nilai limitnya juga ada di titik tersebut. Dan terakhir, nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsi. Ups, maaf salah. Fx sama dengan Fc. Nah, dan salah satu bentuk ketidakkontinuan, fungsi yang tidak kontinu adalah jika fungsinya lompat ya. Jadi, misalkan kita punya fungsi tangga seperti ini, maka di titik C di sini tidak kontinu. Nah, hanya saja di sini kan nilai fungsinya ada, kemudian nilai limit kiri dan limit kanannya juga ada, gitu ya. Apakah fungsi ini bisa kita katakan kontinu hanya di satu sisi? Nah, kita lihat juga pada gambar. Di sini ada fungsi yang didefinisikan pada sebuah selang tutup ya. Jadi A sampai B, tapi titik-titik ujungnya masuk ke dalam selangnya. Nah, di titik A ini, karena untuk titik-titik X yang kurang dari A tak terdefinisi nilai fungsinya, maka kita katakan bahwa mungkin di titik A ini adalah fungsinya kontinu, tapi dari kanan saja, kontinu kanan. Kemudian di titik B, nah di sini nilai-nilai X yang lebih besar dari B, ini tidak masuk ke dalam domain fungsi fx-nya. Maka kita katakan fungsi f ini di titik B kontinu dari kiri. Tapi jika kita mengambil sebuah titik yang berada di dalam selangnya, mungkin kita bisa mendapatkan fungsi, kita bisa mendapatkan titik yang menyebabkan fungsinya kontinu baik dari sisi kiri maupun dari sisi kanan. Ya. Nah, kita akan lihat definisinya. Yang pertama adalah suatu fungsi f ini dikatakan kontinu di titik ujung kiri x sama dengan a dari domainnya jika limit kanan dari fx sama dengan fa. Gitu ya. Jadi ini berlaku untuk di titik ujung kiri. Kemudian, suatu fungsi f ini kontinu di titik ujung kanan x sama dengan b dari domainnya jika nilai limit kiri dari fx-nya ini sama dengan fb. Dan kita katakan bahwa fungsi f ini kontinu kanan di suatu titik x sama dengan c kalau limit kanannya sama dengan nilai fungsinya, kontinu kiri jika sebaliknya ya, di suatu titik x sama dengan c jika nilai limit kirinya dari fx sama dengan fc. Nah, di sini kita mendapatkan definisi kontinu kiri, kontinu kanan. Ini untuk titik-titik ujung selang yang berupa selang tutup. Nah, kita elaborasi di sini, maka suatu fungsi f dikatakan kontinu pada suatu selang buka A, B, jika dan hanya jika f-nya kontinu pada setiap titik di dalam selang buka A sampai B. Kenapa? Karena titik-titik ujungnya tidak masuk ya. Sedekat apapun kita dengan titik ujung selangnya, kita masih dapat mencari suatu titik X yang lebih besar daripada titik tersebut, tapi masih ada di dalam selang. Misalnya saja jika kita punya selang bukanya, katakanlah 0 sampai 1, kita memeriksa di titik 0,999 untuk memeriksa kekontinuannya, kita masih bisa memeriksa apakah titik ini kontinu kiri dan kontinu kanan. Kenapa? Karena kita bisa mengecek katakanlah untuk 0,9991 ini masih ada
di dalam selang 0,1 juga ya. Nah, jadi fungsi f ini kontinu pada selang buka AB jika dia kontinu di setiap titik di dalam selang buka. Nah, pada kondisi kedua, suatu fungsi f dikatakan kontinu pada selang tutup A dan B. Jika, jadi dalam hal ini titik A dan B-nya titik-titik ujungnya masuk ke dalam selang. Jika dan hanya jika f-nya kontinu pada setiap titik di selang buka, kemudian kontinu kanan di X sama dengan A, jadi di titik ujung sebelah kirinya, dan juga kontinu kiri pada titik ujung sebelah kanannya. Nah, bagaimana dengan selang setengah buka? Di sini ada dua buah kemungkinan. Yang pertama, selang setengah bukanya A-nya ya, titik ujung sebelah kirinya yang masuk ke dalam selang. Maka kita katakan F-nya kontinu pada selang tersebut jika F-nya kontinu pada setiap titik di dalam selang terbuka AB, dan di titik A-nya kontinu kanan. Tapi jika yang masuk ke dalam selangnya ada titik ujung sebelah kanan, maka kita katakan F-nya kontinu di dalam selang tersebut jika F-nya kontinu pada selang buka A sampai B, tapi di titik B-nya sendiri cukup kontinu kiri, jadi tidak perlu kontinu dua arah. Seperti itu ya. Sekali lagi saya tegaskan, jadi pada selang tutup, kita cukup, pada selang tutup di titik-titik ujungnya kita cukup memeriksa salah satu kekontinuan dari salah satu sisi saja ya, baik sisi kiri saja atau sisi kanan saja. Nah, kita punya teorema kekontinuan. Dalam hal ini ya, kita lihat bahwa jika kita punya dua buah fungsi f dan g misalkan, yang keduanya merupakan fungsi real yang kontinu pada titik x sama dengan c, maka teorema-teorema sifat-sifat berikut akan berlaku. Yang pertama adalah hasil penjumlahan dan pengurangan dari kedua fungsi tersebut juga akan kontinu di titik yang sama. Sebagai contoh, pada video sebelumnya kita sudah melihat bahwa fx sama dengan x dan gx sama dengan 5, keduanya merupakan fungsi yang kontinu di keseluruhan bilangan real. Maka, jika kita buat fungsi baru yang merupakan hasil penjumlahan dari f dan g, yaitu x tambah 5, ini akan kontinu juga di keseluruhan bilangan real. Kenapa? Karena jika kita ambil sebarang titik C gitu ya di dalam bilangan real, akan berlaku seperti ini. Nilai limitnya pada saat x mendekati C, tentu ini akan sama dengan limit x tambah 5. Substitusikan saja ya untuk mendapatkan nilai limitnya, yaitu x-nya kita gantikan dengan C, hasilnya adalah C ditambah 5. Dan ini jika kita substitusikan titik C-nya ke dalam fungsi f plus g, hasilnya adalah C plus 5. Akibatnya kita dapatkan nilai limitnya pada saat x mendekati C sama dengan nilai fungsi di titik C. Jadi dalam hal ini terbukti ya bahwa fungsi penjumlahan dari fx dan gx yang diberikan di sini merupakan fungsi yang kontinu juga di keseluruhan bilangan real. Nah, contoh berikutnya, jika kita punya pengurangan, sekarang f kurang g. Nah, hasilnya sedikit berbeda, tadi x plus 5, sekarang x min 5. Ya, dengan cara serupa, tentu fungsi ini juga akan kontinu di keseluruhan bilangan real. Bentuk yang kedua adalah, sifat yang kedua adalah jika kita punya dua buah fungsi yang kontinu di titik yang sama, atau di himpunan yang sama, ya lebih jauh lagi, maka hasil perkaliannya juga akan merupakan fungsi yang kontinu, termasuk jika pengalinya ini adalah konstanta saja. Jadi salah satu fungsinya berupa fungsi konstan. Ya, ini sama-sama akan kontinu untuk setiap konstanta real. Kita lihat contohnya masih dengan f dan g yang tadi, f-nya adalah x, kemudian g-nya adalah 5. Jadi hasil kali antara f dan g adalah 5x. Nah, ini tentu akan kontinu. Kenapa? Karena jika kita ambil sebuah titik C di R, nilai limit dari 5x adalah 5 kali C. Ya, kita substitusikan x-nya dengan C. Kemudian nilai fungsi f kali G di titik x sama dengan C, ini sama dengan 5C juga. Akibatnya nilai limit fungsinya di titik x yang mendekati C sama dengan nilai fungsi itu sendiri.
Kita lihat ada bentuk apa berikutnya. Fungsi f dibagi G juga akan continue di titik yang sama asalkan nilai fungsi GC-nya tidak sama dengan 0 tentunya ya. Kenapa? Karena kalau nilai fungsi GC-nya sama dengan 0, nanti nilai fungsi f per G-nya tentu jadi tak terdefinisi. Oke, terus untuk contohnya, kita masih menggunakan yang tadi. Jika f-nya adalah x dan gx-nya adalah 5, keduanya merupakan fungsi yang kontinu di bilangan real, maka fungsi yang didefinisikan sebagai f dibagi g, yaitu x dibagi 5, ini juga akan kontinu di keseluruhan bilangan real. Kenapa? Pertama kita lihat bahwa g-nya tidak mungkin bernilai 0 di setiap bilangan real, ya, karena fungsi konstan ya. Kemudian nilai limit fungsinya, yaitu limit x mendekati c dari x per 5, hasilnya adalah c dibagi 5. Padahal jika kita punya titik x-nya sama dengan c, nilai fungsinya juga sama-sama c dibagi 5. Jadi ya, fungsi ini kontinu untuk setiap titik c yang merupakan bilangan real. Berikutnya, untuk fungsi yang dipangkatkan, ya, yaitu fungsi pangkat m per n, dengan m dan n-nya keduanya bilangan bulat dan n-nya tidak 0 tentunya ya, supaya fungsinya tetap terdefinisi. Ini akan kontinu juga di x sama dengan c, asalkan c-nya ini berada di dalam domain f pangkat m per n. Yang jadi masalah adalah bagaimana menentukan domainnya. Ini akan berbeda-beda tergantung pada nilai m dan n-nya ya. Di sini kita lihat contohnya, misalkan jika kita punya fx sama dengan x. Jadi hx yang merupakan f pangkat m per n, maka hasilnya adalah x pangkat m per n. Ini himpunan kekontinuannya ini akan berbeda-beda tergantung pada nilai m dan n-nya. Sebagai contoh, jika m per n-nya sama dengan 4, ya, jadi bilangan bulat positif, maka x pangkat 4 ini akan kontinu pada keseluruhan bilangan real. Maaf, jika m per n-nya adalah bilangan bulat positif atau 0, maka x pangkat m per n-nya akan kontinu pada keseluruhan bilangan real. Seperti itu. Tapi jika x-nya pangkat negatif, bilangan bulat, gitu ya, pangkatnya m per n-nya menghasilkan bilangan bulat yang negatif, maka tentu fungsi ini tidak akan kontinu pada saat x-nya sama dengan 0, tapi di selain itu akan kontinu. Kemungkinan lain, jika x-nya pangkat 3/2, ya, jadi x-nya dipangkatkan 3 kemudian diakarkan, dalam hal ini tentu tidak boleh kita memasukkan nilai-nilai x yang negatif. Kenapa? Karena nanti akan ada nilai negatif di bawah akar pangkat genap. Apakah 0 boleh? 0 boleh ya, karena akar dari 0 masih terdefinisi, akar pangkat genap dari 0 masih terdefinisi, sehingga fungsi x pangkat 3/2 ini kontinu pada bilangan real positif dan 0. Kemungkinan yang lain, bagaimana jika kita punya x pangkat negatif 5/7? Ya, dalam hal ini jika x-nya 0 tentu tidak bisa ya. Kenapa? Karena x pangkat min 5/7, x pangkat min 5/7 ini sama dengan 1 per x pangkat 5/7. Jadi, jika x-nya sama dengan 0, fungsi ini akan tak terdefinisi. Nah, bagaimana dengan x-nya yang positif? Terdefinisi juga, terdefinisi ya. X-nya negatif masih bisa terdefinisi. Kenapa? Karena katakanlah x akar pangkat 3 dari min 1 ini kita masih bisa dapatkan min 1. Seperti itu. Jadi ini kontinu pada bilangan real yang tak 0. Kemungkinan, ya, ini ada salah satu kemungkinan lagi yang ditampilkan, yaitu x pangkat min 5/4. Jadi akarnya ini pangkat genap, tapi tandanya negatif. Jadi apa yang akan kita dapatkan ini x pangkat min 5/4
berarti X pangkat 1 per X pangkat 5/4. Dalam hal ini ada bentuk akar pangkat genap. Jadi apa yang tidak boleh kita masukkan pada saat X-nya 0, tentu itu tidak bisa ya, karena nanti fungsinya tak terdefinisi. Kemudian pada saat X-nya negatif juga ini tidak boleh kita masukkan. Kenapa? Karena ya sama seperti tadi ya, fungsinya jadi tak terdefinisi. Jadi untuk fungsi X pangkat min 5/4 ini kontinunya hanya pada bilangan real yang positif saja. Oke, jadi dari 4 bentuk ini apa ya yang bisa kita, apakah bisa kita gabungkan? Nah, kita lihat lagi. Karena ada bentuk penjumlahan perkalian dan juga pangkat, maka kita bisa simpulkan bahwa fungsi polinom ini akan selalu kontinu. Tapi fungsi rasional ini akan kontinu asalkan penyebutnya tidak sama dengan 0 di titik C-nya ya. Kemudian bagaimana dengan komposisi? Fungsi komposisi, kita lihat ya penjelasan lebih lengkapnya. Nah, jadi fungsi polinom akan kontinu pada keseluruhan bilangan real. Setiap fungsi rasional akan kontinu di setiap titik tempat penyebutnya tidak 0 ya. Jadi jika bagian penyebutnya di titik C menyebabkan 0, tentu dia tidak akan kontinu. Sebagai contoh, jika kita punya fx sama dengan x kuadrat min 3, katakanlah, dibagi dengan x min 3, tentu akan tak kontinu di x sama dengan 3. Kenapa? Karena jika kita substitusikan, f3-nya tak terdefinisi. Nah, tapi suatu fungsi rasional mungkin memiliki ketidakkontinuan yang dapat dihilangkan, removable discontinuity yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Sebagai contoh, x plus 2 di x kuadrat, saya salah masukkan, x kuadrat min 4 misalnya, x kuadrat min 4 dibagi dengan x min 2. Ini tak kontinu ya. Tak kontinu di mana? Kontinu di x sama dengan 2. Kenapa? Karena jika kita substitusikan, hasilnya menjadi 0 per 0. Bentuk tak tentu. Tapi sebetulnya nilai limitnya ada ya. Kenapa? Karena F2-nya tak terdefinisi. Tapi nilai limitnya ada. Betul, karena sebetulnya kita dapat membuat fungsi dengan bentuk yang lebih sederhana, kita sebut saja sebagai f bintang, yaitu kita tuliskan x kuadrat min 4-nya sebagai x min 2 kalikan dengan x plus 2, dan kita bagi dengan x min 2, berarti sebetulnya fungsi f bintang ini kan x plus 2 ya. Ini memberikan grafik yang hampir sama, hanya saja di x sama dengan 2, fungsi fx-nya ini tak terdefinisi, tapi fungsi f bintang dia terdefinisi. Gitu. Jadi ketidakkontinuannya ini removable dengan cara kita menyederhanakan bentuk fungsi rasional. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi, jika kita punya sekarang fungsi komposisi. Masih ingat fungsi komposisi ya? Jika kita punya fungsi f yang kontinu di titik C, kemudian fungsi g-nya kontinu di fc, itu maka komposisi g dengan f ini akan kontinu di titik C. Ya. Terakhir, ini kita punya teorema nilai tengah atau intermediate value theorem, yaitu jika kita punya suatu fungsi f yang kontinu pada selang I, kemudian kita juga punya 2 buah titik di dalam selang I, dan di antara FA dan FB-nya ini terdapat, kita mengambil 1 buah nilai,
teorema nilai tengah ini menyatakan bahwa, oh nanti akan ada sebuah nilai juga di antara A dan B yang menyebabkan FC-nya sama dengan Y0. Nah, bentuk inilah yang mungkin kita bisa bayangkan pada saat melakukan regresi linear ya. Jadi dalam statistik, Anda tahu regresi linear adalah kita punya dua buah titik. Katakanlah ini titiknya adalah A, FA. Kemudian kita punya B sama dengan sebentar, B, FB. Itu mungkin sebetulnya belum FA dan FB ya. Kita sebut saja ini Y1 dan Y2 gitu. Di kedua titik ini A, Y1 dan B, Y2. Nah, regresi linear itu sebetulnya kita mencari sebuah garis ya yang menghubungkan antara A dan B untuk regresi linear. Untuk yang non linear mungkin bukan berupa garis tapi berupa kurva. Nah, karena berupa garis atau kurva, maka fungsi yang menghubungkan antara kedua titik ini, beri nama saja titik P dan Q ya. Ya, suatu fungsi yang menghubungkan antara P dan Q tentu yang dipilih yang merupakan fungsi yang kontinu. Nah, dengan adanya intermediate value theorem, jika kita mengambil sebuah nilai di antara Y1 dan Y2, katakanlah di sini ada nilai Y3, nah, maka kita dapat mengetahui ada di mana kita dapat meyakinkan bahwa nanti akan terdapat sebuah titik di antara A dan B, katakanlah titik C, yang menyebabkan Y3-nya ini sama dengan FC. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin nanti kita akan lihat lagi intermediate value theorem ini lebih jauh untuk di teorema nilai rata-rata ya. Itu. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.